Selamat datang dan selamat bergabung di Kardopa Podcast DPRD Sumut Bicara. Two, one. Untuk episode ketiga ini, kami akan menghadirkan tamu yang tentunya dikenal di kalangan para anggota DPRD Sumatera Utara dan tentunya rakyat Sumatera Utara. Karena beliau duduk di Komisi E dan juga sebagai ketua fraksi Partai Amanat Nasional. Dan tentunya pada masa mudanya, beliau sering bergelut dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan politik, dan juga sering terjun ke jalan pada saat mahasiswa dulu. Oleh karena itu, kami menghadirkan sosok seorang pemuda ganteng, dan hari ini kelihatannya berbeda ketika kami bertemu di Gedung Dewan. Santai dengan pakaian yang cukup menarik anak muda. Beliau adalah Bapak Haji Hendra Cipta SE, selaku anggota DPRD Sumatera Utara yang juga ketua fraksi PAN. Selamat datang Pak Hendra. Ya, terima kasih Bang Peter. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, senang Makasih sekali sudah bisa diundang ketemu oleh Pak Kardopa. Hendra ini. Iya, Apalagi pada menjelang menuju ke 2024, iya. Pilpres dan Pileg. Dan Pileg. Tentunya ini juga menjadi bagian dari tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia, dan menjadi pertanyaan besar buat kita bagaimana pesta demokrasi nanti berlangsung. Tapi sebelum ke sana Pak Hendra, sedikit bocoran. Kok sampai jadi anggota dewan? Apa daya tariknya dan kenapa hingga dari sekian waktu sudah menjadi anggota dewan untuk mewakili Partai Amanat Nasional? Apa daya tariknya, Pak Hendra? Terima kasih Bang Peter. Sebenarnya dulu ketika kita masih muda ya, ketika masih kuliah aktif sebagai aktivis mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian jadi ketua senat mahasiswa di kampus, ya kan. Itu sebenarnya nggak pernah bercita-cita untuk jadi anggota DPRD. Iya. Jadi memang pada saat itu memang tuntutan zaman yang membawa mahasiswa, kelompok-kelompok mahasiswa itu harus bergerak di tengah-tengah masyarakat, turun ke jalanan untuk memperjuangkan demokrasi. Kemudian memperjuangkan banyak hal yang menjadi sorotan kita pada masa Orde Baru itu. Kemudian sambil berjalan waktu, ketika sudah selesai kuliah, kemudian menjadi aktivis pemuda, menjadi ketua pemuda Muslim Indonesia Kota Medan, kemudian aktif di KNPI Kota Medan. Kemudian pada akhirnya jalan hidup menuntun kita untuk untuk bergelut di dunia politik gitu sebenarnya. Jadi memang ini kalau saya Bang Peter itu mengalir saja, nggak pernah ditentukan mau jadi DPRD. Jadi memang mengalir, ternyata peluang itu ada. Ketika peluang itu ada, kita memanfaatkan semaksimal mungkin dan alhamdulillah bisa terpilih jadi anggota DPRD Sumatera Utara. Iya. Tapi prosesnya panjang Bang Peter. Panjang. Iya, panjang Iya. sekali. Berarti panjang waktu prosesnya dan juga tentunya punya masalah-masalah yang dihadapi. Iya. Ketika masih aktivis seorang mahasiswa, tentunya banyak melakukan demo-demo barangkali ya. Iya. Jadi dulu kita memang kalau demo itu memang menyampaikan aspirasi masyarakat yang harus disuarakan. Pada saat itu kan kita tahu bahwa masyarakat itu silent majority. Ya. Masyarakat diam itu di dunia sosial politik itu masyarakat yang menentang. Jadi kalau beda sama orang nikah Bang Peter, kalau orang nikah kan ditanya, terus dia kan nggak akan jawab, pasti dia akan diam gitu kan. Ya kan. Tapi kalau orang politik
masyarakat kalau ditanya dia diam, berarti itu artinya dia tidak setuju. Iya. Nah, karena bagi masyarakat kita susah untuk menyatakan dia tidak setuju. Pilihannya adalah apa? Diam, Iya. gitu ya. Jadi itu yang kita suarakan di masa itu. Jadi Iya. memang ya sulit, masa-masa sulit kita kan tahu di masa Orde Baru itu seperti Iya. apa. Kita dikungkung di kampus, ada NKK, BKK. Mhm. Itu membuat kita harus mencari jalan keluar bagaimana ini bisa menyuarakan Mhm. potensi mahasiswa itu pada saat itu harus kita kuatkan Iya. karena memang rezim represif itu sangat dominan gitu. Iya. Jadi pada masa itu, masa rejim Orde Baru, kemudian masuk ke masa reformasi. Iya. Disitulah Pak Hendra banyak terlibat. Iya, betul. Oh, menarik. Karena perpindahan antara masa Orde Baru masuk ke masa reformasi kan kita ketahui bersama tumbangnya rejim ya. Iya. Jadi ada andil di situ dari para mahasiswa. Termasuk tentunya Sumatera Utara dan Kota Betul. Medan kan. Iya. Jadi Dan pada saat itu memang kan ada 6 isu yang menjadi isu sentral kita ya kan. ya. 6 isu itulah yang menjadi 6 tuntutan reformasi pada masa ya. itu. Dan saya Bang Peter tahun pemilu 99 belum masuk partai politik. Masih aktif di mahasiswa dan kita memantau pemilu pada saat itu. Iya. Jadi kami dari elemen mahasiswa bergerak sendiri, mencari dana sendiri, membentuk komunitas-komunitas kampus. Kemudian untuk tingkat Sumatera Utara kami mengawasi jalannya pemilu di tahun 99. Iya. Saya masuk partai Bang Peter itu sekitar tahun 2000-2001. Jadi masuk tahun 2000, kemudian jadi anggota dewannya 2019. Jadi 19 tahun kita. Walaupun karena ternyata masuk ke partai itu pertama yang harus dibangun adalah kita memahami platform partainya, kemudian nilai-nilai yang diperjuangkan di partai itu, dan kita harus membasis. Makanya saya Bang Peter masuk partai walaupun saya ketua senat mahasiswa yang diskusi dialektikanya itu sudah tingkat Sumatera Utara. Ketika masuk partai, saya putuskan saya harus bergerak dari bawah. Saya jadi pengurus ranting. Pengurus ranting dari partai politik. Iya, di Kelurahan Garu saya jadi pengurus ranting. Saya nggak menjadi elit partai pada padahal bisa aja kita jadi elit partai karena waktu itu kan mahasiswa sangat dominan. Tapi saya memilih untuk membangun akar saya di partai gitu. Saya mulai dari ranting. Makanya lama jadi 2019 tahun baru jadi anggota DPR. Mulai dari ranting menapaki kemudian jalan berikutnya hingga mencapai apa yang kita sebut sebagai dulu calon anggota dewan. Iya, dulu. Kemudian masuk bertarung dan terpilih. Alhamdulillah. Nah, boleh sedikit cerita Pak Hendra. Tahun berapa itu kira-kira? Mulai masuk partai, kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Saya masuk partai tadi saya bilang tahun 2000. Seingat saya tahun 2000 jadi bukan ketua ranting, bukan sekretaris ranting, hanya wakil ketua ranting. Coba bayangkan. Pada saat itu seorang ketua senat mahasiswa ya yang memang aktif sekali di tingkat level Sumatera Utara. Ketika saya memilih berpartai, saya jadi wakil ketua ranting di Kelurahan Garu, Kecamatan Medan Timur. Nah, kemudian berjalan saya terus berupaya mengembangkan diri. Ya panjang sekali perjalanan Bang Peter. Pemilu 2014 saya ikut ya di daerah Tebing Tinggi dan Sedang Bedagi untuk Provinsi Sumatera Utara juga. Ya alhamdulillah tidak terpilih pada saat itu. Kurang waktu itu 200 suara saja dari salah satu partai lain karena memang kuota kursinya 5, alokasinya 5, saya di posisi yang ke-6 pada saat itu. Kemudian ya mencoba lagi di 2019 dari Kabupaten Deli Serdang. Disitulah terpilih. Oh, jadi pindah dapil. Pindah dapil. Oke. Tapi tadi belum disebutkan dari partai mana sih? Dari Partai Amanat Nasional. Oke. Setelah pindah dapil ke Deli Serdang terpilih. Terpilih, ya, 2019. Jadi berarti dari 2019 sampai sekarang menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Betul. Oke. Jadi berarti dengan label anggota DPRD Sumatera Utara, dulu di komisi berapa? Di Sekarang komisi E tetap. Komisi E nggak tetap. pindah-pindah kita Bang Peter. Kenapa nggak pindah? Karena memang menarik tantangannya di komisi E itu. Komisi E itu kan membidangi Kesra. Semua urusan-urusan masyarakat itu yang menyangkut kepentingan masyarakat dasar itu adalah di komisi E. Misalnya apa? Urusan pendidikan itu kan memang kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan juga kebutuhan dasar masyarakat. Tenaga kerja. Jadi semua bidang Kesra itu sosial, bencana itu ada di bidang Kesra yang menjadi tupoksi dari komisi E di DPRD Sumatera Utara. Saya pilih di situ, nggak mau pindah-pindah. Jadi di situ di komisi E, katakanlah ya, yang susah-susah dibahas ya. Kalau susahnya
Ya agak susah juga gitu ya? sebenarnya ya. Cuma Hmm. memang ada kepuasan sendiri ketika Oh, kita bisa berinteraksi sama masyarakat, memiliki hmm. masalah-masalah yang mereka hadapi, kelompok-kelompok masyarakat itu. Oke. Mhm, Jadi setelah dulu di Komisi E yang tidak pindah-pindah itu, mhm. tapi kan ketua fraksi kan? Iya, masih ketua fraksi. Masih ketua Dari fraksi awal tetap. ketua fraksi. Oke. Nah, kalau kita melihat rumah besar DPRD Sumatera Utara sekarang, apa yang menjadi isu hangat di sana sekarang? Isu di lingkungan ya. Ya, lingkungan internal DPRD Sumatera Utara. Ya di DPD Sumatera Utara saya pikir tidak ada isu yang terlalu dominan ya, karena Hmm, memang semua berjalan dengan alami saja, oke, menyangkut tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh DPD Sumatera Utara. oke. 3 fungsi itu tetap berjalan, fungsi legislasi kita berjalan, Mhm, melalui penerbitan perda-perda, kemudian fungsi budgeting kita berjalan, kita oke. selalu bisa berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menentukan APBD kita, setiap tahunnya. Kemudian dalam sisi pengawasan kita juga selalu intens mengawal dengan ketat semua progres dari realisasi APBD-APBD kita, termasuk regulasi dan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan, kita awasi dengan, jadi nggak ada yang terlalu krusial. Itu tetap Hmm. sewajarnya saja sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD. Isu-isunya Jadi nggak ada. berjalan sesuai dengan apa yang Bapak sebut tadi ya, Iya. terkait dengan hal-hal legislasi, kemudian controlling serta budgeting. Iya. Nah, kalau kita masuk kepada katakanlah sekarang mengakhiri 2023 Mhm. dan kemudian memasuki 2024, berarti kalau kita tarik pada satu yang disebut misalnya masalah APBD, tentunya untuk 2024 sudah ya, Sudah, kita sudah. sudah sahkan di Agustus kalau nggak salah itu. Di Agustus berarti tinggal penyelenggaraannya, Ya, untuk pelaksananya 2024. 2024. Sementara di akhir 2023 ini PAPBD sudah jalan. Sudah jalan. Oke. Jadi berarti tugas dewan secara terperinci sudah ada yang selesai ya? Kalau tugas dewannya yang nggak selesai-selesai, Nggak selesai? sampai dia selesai dengan, periodisasinya. Oh, Nah, karena tugas dewan itu kan tidak ada periodikalnya. hmm, Dia tetap sepanjang tahun, sepanjang waktu 24 jam, anggota DPRD itu melekat tugasnya, bukan oh, hanya dari pagi sampai jam 5 dia anggota DPRD. hmm. 24 jam dia tetap menjadi anggota DPRD. Tugasnya mungkin ya dalam rangka misalnya menyerap aspirasi masyarakat itu. Jadi kami kerja 24 jam Bang Peter. Kalau Bang Peter enak kerjanya sampai sore udah siap kerja. Kerja 24 jam. Iya. Masa nggak ada waktu tidur, Pak? Dia tidur ya bagian dari pekerjaan dia. Oh gitu ya. Tidur pun itu bekerja juga. Termasuk rapat gitu ya? Ya rapat itu kan memang, RDP misalnya segala ya macam. itu kan memang hal yang sudah rutin. Oh sudah Ya. masuk dalam itu ya? Jadi Eh, memang tugas DPRD itu selain di kantor gitu Bang Peter, dia juga ke tengah masyarakat. Jadi itu bagian dari kerja kita juga gitu. hmm, Misalnya reses itu kan kerja di luar masa masa sidang. sidang. Masa Oke. sidang kita tuh kan rapat-rapat. Di luar Ya. masa sidang apa tugasnya? Bukan kami reses istirahat. Ya. Kadang-kadang masyarakat, oh reses nih istirahat. Bukan, reses itu justru kita bekerja di luar kantor, di luar masa sidang kita ketemu sama masyarakat untuk Hmm. apa menggelar dialog dan menyerap aspirasi. Jadi melalui reses itu anggota dewan turun ke dapil untuk menjemput aspirasi rakyat. Iya, Nah, bagaimana dengan kunker dan sosper? iya. Itu kalau kunker. Kalau kunker itu kan memang itu menjadi apa Bang Peter ya? Menjadi alat pembanding kita terhadap Oke. beberapa provinsi-provinsi luar. Hmm. Kunker itu kan ada beberapa dia. Ada kunker ke luar provinsi. Oke. Keluar provinsi misalnya ke pemerintah provinsi yang lainnya. Itu Hmm. dalam rangka kita membandingkan beberapa kebijakan-kebijakan yang kita lihat di sana berjalan, Oh, di tempat kita kenapa tidak berjalan. Kita pelajari bagaimananya. Itu salah satu yang sudah berhasil kita lakukan itu dulu ketika saya baru masuk jadi DPRD, kita ke beberapa provinsi untuk membuat program bantuan operasional pendidikan. Ke oke. Banten, ke Sumatera Barat, ke beberapa provinsi lainnya, dan kita pada akhirnya di tahun 2021 langsung mengambil kebijakan kita buat juga bantuan operasional Hmm. pendidikan untuk tingkat SLTA pada saat itu. Jadi semacam ada studi banding. Iya, studi Oke. banding. Kemudian ada kunker dalam provinsi. Ya. Kunker dalam provinsi itu kan dalam rangka untuk melihat sejauh mana mitra-mitra kerja kita di DPRD itu, mulai dari komisi A sampai E itu bekerja dengan
sesuai visi misi dan Hmm. RPJMD yang sudah ditetapkan oleh Iya. DPRD Sumatera Utara. Jadi bukan jalan-jalan sebenarnya. Mhm. Dia tetap mengawasi. Itulah proses pengawasan. Kunker dalam provinsi itu dalam rangka pengawasan. Kita Pengawasan. lebih banyak pengawasan, mengawasi. Misal Komisi D, dia mengawasi bagaimana pembangunan yang sudah diserap kemudian direalisasikan. Apakah Hmm. sudah sesuai? Itu dia. Jadi berarti kan ada dasar sebenarnya yang dilakukan. Misalnya contoh di APBD tercantum berbagai program. Dan itulah yang juga menjadi sorotan dari anggota dewan untuk melihat ke lapangan. Iya, Apakah itu sesuai atau tidak? betul. Nah, berarti setelah melakukan itu, Pak Hendra, apakah ada reportnya? Reportnya tetap ada. Tetap ada. Iya. Oh, Jadi oke. setiap kunker, apakah di dalam provinsi, luar provinsi, itu kita itu membuat laporan. Oh, laporan. Ada laporannya, kan itu dipertanggungjawabkan. Iya, Setiap karena pakai uang, uang rakyat ya. iya, karena memakai uang negara itu dipertanggungjawabkan. Ya, kehadiran fisiknya, Hmm. kemudian administrasinya, laporannya Iya. gitu. Dari setiap kunjungan itu apa yang kita dapatkan. Itu menjadi dokumen di DPRD Sumatera. Nah, dasar itulah salah satunya yang kita diskusikan bersama kawan-kawan di DPRD. Hmm. Jadi berarti hasil kunker, reses itu menjadi bagian untuk dikomunikasikan. Iya. Apakah sesama internal dulu, sesama internal di PAN, atau langsung bisa bersama partai-partai yang lain yang ada di DPRD? Dia ada 2 pintu tuh Bang Peter, Ah, pintu fraksi sama pintu komisi. komisi, Ya, oke. pintu komisi ini kan memang, sudah melintasi fraksi. Iya. Jadi sebenarnya, ada 2 pintu inilah yang membuat nanti ada kebijakan yang harus fraksi menyuarakan, Mhm. itu fraksi akan memberikan pandangan-pandangannya, Oh, apakah pandangan awal dan pandangan akhirnya. Kalau komisi, komisi justru dia lebih teknis dia, teknis. lebih teknis Oke. langsung bagaimana ini dilakukan, seperti apa pengawasannya, budgetnya berapa, itu langsung di komisi. Jadi setiap kunjungan-kunjungan kita itu di komisi itu semua dibahas di komisi itu, gitu dia. Iya. Nah, apakah kunjungan ataupun reses itu pihak anggota DPRD Sumut didampingi, misalnya dari instansi terkait? Pasti, Pasti ya? pasti, harus Oh. didampingi. Misalnya kita ini menjelang PON, ya Mhm. Komisi E ya, menjelang PON, kita apa namanya, Kementerian, Kemenpora. Itu wajib Dispora mendampingi, gitu. Oh. Misalnya urusan apa? Urusan tentang zonasi pendidikan SLTA kita kemarin bermasalah, Mhm. bagaimana kita menyuarakan aspirasinya ke Kementerian Pendidikan, Iya. ya kan? Itu harus didampingi sama Dinas Pendidikan. Jadi semua setiap kunjungan kita, kemana pun itu harus didampingi oleh OPD terkait, Iya. organisasi perangkat daerah terkait. Menarik Pak Hendra, tadi menyebut masalah PON ke-21 kalau saya nggak salah ya. Karena ada 2 daerah, Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah. Dari pandangan Pak Hendra sebagai anggota DPRD Sumut, apakah PON bisa terlaksana di 2024? Ya kita tetap harus optimis Aha. PON terlaksana di 2024. Iya. Ya dengan segala macam persiapan kita yang belum maksimal, masih Oke. kurang gitu. Ya itu kan memang ada sebabnya kenapa itu Mhm. terjadi. Saya juga nggak bisa salahkan Pemprov Sumatera Utara secara total. Kita 2020, 2021 kita dilanda pandemi Ada sehingga Covid. sebagian Iya. besar anggaran pembangunan kita itu Serap. dialokasikan buat ke sana. Kemudian kita mulai bersiap-siap untuk pemilu Iya. 2022, 2023. Ya, tapi ada beberapa program prioritas yang harus kita selesaikan. Kemarin jalan, Edi Rahmayadi mengambil keputusan untuk memperbaiki jalan kita yang rusak Iya. sekitar Proyek 2,7 multi triliun, years itu ya. 2,7 triliun itu. Hmm. Kemudian ini kita 2023 menuju 2024 ini masih ada agenda nasional pemilu. Pemilu. Pemilu ini juga menyerap anggaran yang cukup besar dari Iya. APBD Sumatera Utara. Jadi memang kalau saya secara pribadi memang Bang Peter nganggap PON itu salah satu upaya kita menaikkan Mhm. level Sumatera Iya. Utara di kancah bukan kancah, Indonesia Bisa. lagi. Kita coba mengejar kancah dunia. Saya Hmm. cerita Bang Peter, Palembang saja itu sekarang levelnya itu sudah level dengan internasional karena dia Iya. pernah menyelenggarakan Asian Games. Hmm. Kita tuh kalah sama Palembang. Mereka sudah punya MRT, kita nggak punya MRT. Mereka sudah punya kawasan sport center yang Sport memang center ya. terbaik di tingkat Asia gitu. Jadi dia mensejajarkan diri dengan kota-kota Korea, Busan, Hmm. Beijing itu kan itu Palembang gitu. Iya. Nah, sebenarnya harapan kita dari masyarakat Sumatera Utara ini, kenapa PON ini menjadi suatu yang harus menjadi tonggak dasar kita untuk menaikkan level Sumatera Utara ke tingkat kancah Iya. dunia. Hmm. Kalau untuk tingkat Sumatera sudah pastilah kita ya walaupun ada apa namanya pandangan yang berbeda, tetapi ya masih bisa rata-rata kita. Tapi untuk ke level internasional,
Itu persiapannya kan harus kita lakukan dari hari ini. Ya. Palembang itu kotanya kecil, lebih besar kota Medan ini ya, dari Palembang. Tapi mereka sudah sejajar sama kota-kota yang menyelenggarakan Asian Games tingkat Ya, dunia. karena bermula dilaksanakan PON dulu di sana, Iya, sarana olahraga langsung sudah dibuat lengkap ya. itu ya. Nah, berbeda dengan Sumatera Utara, sarana olahraganya kan masih sekarang dalam pembangunan, kalau saya Iya. nggak salah. Sehingga itu menjadi masalah pada saat pelaksanaan PON 2024 nanti. Ada beberapa venue yang belum selesai kan. Ya, tapi kalau saya masih optimis venue itu Optimis, Pak. akan selesai. Akan selesai. Misalnya stadion utama ini sedang dikebut nih oleh mereka. Kita lihat itu sedang bekerja. Ya mudah-mudahan sesuai dengan target karena kerja siang malam. Ya, Ya, kemudian beberapa venue-venue olahraga lain. Kalau ada beberapa venue, ya mungkin kita tidak bisa seideal bagaimana kita menggambarkan awal sport center itu digambarkan ke kita. ya, Ya, jika itu full itu di sport center kita yang di Sena itu. jalan. Tapi saya pikir sekarang ini paling ada beberapa venue yang akan muncul di situ dan belum belum seperti yang digambarkan dalam laporan Dispora dengan kita. Oke, jadi Nah, ada tapi nanti venue-venue yang dipakai di luar itu ya. ya nanti ada venue-venue yang memang sudah ada, ya itu terpaksa diperbaiki, diberdayakan dan itu dipakai untuk PON. Karena kan kita hanya beberapa cabang olahraga, saya lupa tuh ada berapa cabang olahraga. Iya. Jadi berarti dalam pelaksanaan PON nanti itu masuk dalam APBD dan juga ada dari APBN ya? Setahu saya itu memang dari APBD ya, tapi kita nggak tahu nih panitia PON nasional apakah ada APBN-nya. Saya nggak tahu persis penganggaran penyelenggaraannya seperti apa. Tapi kita sebagai masyarakat Sumatera Utara optimis ya. Iya harus optimis. Itu tetap berlangsung. Iya tetap bang. Iya. Tapi memang Bang Peter ini yang saya kritik ke Dispora, ke Pemprov Sumatera Utara itu kalau kita ingin menyalakan event nasional itu 1 tahun sebelumnya kita sudah Iya. wuru-wurunya Udah ada. sudah ada. Ini kan kita sepi dari wuru-wuru. Iya. Ya, dulu ingat Bang Peter, kita PON tahun 66 kalau nggak salah di Medan. Di Medan pertama. Teladan. Ya. Itu jalan seputaran Teladan itu jalan nama olahraga semua. Iya, betul. Jalan bulu tangkis, jalan hoki, jalan itu kan Di kawasan itu semuanya dalam namanya rangka itu, untuk menyongsong sukseskan Iya. PON. Gitu dia. Itu belum lagi kegiatan masyarakat yang memang gemar olahraga dipaksa turnamen-turnamen Iya. kampung, sepak bola, badminton. Itu kan yang harus digalakkan oleh Iya. pemerintah kita. Itu yang saya lihat memang pemerintah kita Sumatera Utara. Saya kritik berkali-kali, kok nggak peka untuk membuat seperti itu supaya masyarakat menjadi bagian penting dalam suksesnya PON. Iya. Bukan hanya pemerintah saja. Bagaimana masyarakat mensukseskannya? Mereka harus terlibat dalam menyemarakkan. Iya. Harusnya ini ada semarak menuju PON. Nggak ada. Kalau dulu Bang Peter, orang-orang membuat turnamen bola, Iya. turnamen bulu tangkis, Iya. itu kan disupport, itu yang harusnya disupport oleh pemerintah Sumatera Utara untuk menyemarakkan. Iya. Oh, ini berarti menuju PON nih kan gitu. Ya orang turnamen tingkat kampung lah misalnya kan. Jadi jangan atlet-atletnya saja yang dibuat turnamen Platda segala macam. Iya. Orang-orang yang di tingkat perkampungan ya buat turnamen ala kampung, turnamen tenis meja. Itu sebenarnya mungkin semarak. Jadi ini kan PON ini kan pesta olahraga. Iya. Iya. Yang berpesta bukan pemerintah, masyarakat harusnya berpesta gitu. Makanya seharusnya masyarakat juga diikutsertakan ya. Iya, wajib. Bagaimana prosesnya itu ya mungkin masing-masing masyarakat punyalah keinginan itu ya. Ya, Bang Peter lihat apakah ada seperti itu semaraknya? Nggak semarak. Padahal pohonnya tinggal 1 tahun. Tapi tidak semarak prakondisi. Kan dalam sebuah event, saya kan ini orang event organizer juga Bang Peter. Iya. Dulu kan. Jadi sebelum event dilaksanakan kita sudah ada prakondisi menuju event itu. Habis itu pasca kan ada 3 tahapan. Prakondisi itu sampai hari ini hanya prakondisi persiapan venue dan stadion-stadion. Belum membuat masyarakatnya menjadi greget. Kemarin launching. Pertama habis itu terakhir nggak ada lagi. Ya kan? Misalnya Bang Peter ya, melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal pendanaan untuk PON karena kita tahu kan bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal apa? Pembelian souvenir mulai dari sekarang dijual. Ya, udah mulai. Iya, itu meningkatkan ekonomi masyarakat yang kreatif, masyarakat UMKM kita dorong untuk mau produksi apapun tuh mau sal mau apa silakan aja. Kemudian itu diperjualbelikan misalnya maskot. Maskot sampai hari ini saya nggak ngelihat maskot itu ada di gerai-gerai pemerintah ya. Harusnya itu kan udah dibuat gitu. Jadi memang menurut saya ya saya nggak tahu apakah itu terlupa oleh pemerintah Sumatera Utara. Atau belum diusulkan sama DPRD Sumut.
Kita kan bukan bagian mengusul. Oh, bukan. Iya, yang Ya paling tidak kan bicara ya dalam kan RDP misalnya. eksekutif kan dibayar untuk memikirkan Oh, gitu itu. ya? Bukan kalau kami juga memikirkan itu apa kita bayar gaji eksekutif? Gitu ya? Oh iya, Heeh. mereka kita beri apa Hmm. namanya anggaran yang cukup untuk memikirkan banyak hal termasuk hal seperti itu. Kan Iya. kita ngasih anggarannya gitu. Oke, kita pindah ke persoalan lain. Masalah infrastruktur. Tadi kan sempat disinggung ya. Ada masalah yang disebut sebagai proyek multi years 2,7 T. Dalam pandangan Pak Hendra dan fraksi PAN, apakah itu bisa selesai? Ya kalau fraksi PAN ya sejujurnya Bang Peter dari awal kita itu memang meragukan eh, program itu. Hmm. Dan apa namanya, dalam pandangan fraksi PAN berkali-kali ketika program itu diluncurkan, kita menyampaikan pandangan kritis Ya. ya di dalam internal lembaga ya, karena kami membiasakan diri urusan seperti itu diselesaikan di kelembagaan, bukan berkoar-koar di media, Media. karena itu menyangkut hal strategis tingkat provinsi ya kan. Ya perdebatan kita sampaikan bagaimana proses apa namanya program itu diluncurkan ya kan. Itu kita kritisi dan sambil berjalan ya kita melihat memang saya belum dengar ya laporan akhirnya apakah sudah sejauh mana persentase terakhir kemarin itu belum mencapai target yang Ya, kita sesuai yang inginkan. ditentukan. Ya, misalnya dia tahun pertama 33%, tahun Ya. kedua sudah harus 100% harusnya. Tahun 2023 ini harusnya pekerjaan itu sudah selesai 100%. Ya. Karena tahun ketiga Multides itu tinggal pembayaran saja, tidak lagi pekerjaan. Jadi 2024 itu tidak ada lagi pekerjaan menyangkut Multides yang 2,7 triliun Ya. itu, tinggal pembayaran saja sebenarnya untuk Hmm. mekanisme pembayarannya 3 tahun, tapi Ya. pekerjaannya dilaksanakan dalam 2 tahun. 2 tahun. Makanya tahun pertama itu 33%, sisanya itu 2023 diselesaikan 100%. Ya. Dan saya sampai hari ini melihat belum maksimal dan nanti Belum maksimal atau belum mencapai? ya pasti belum maksimal, pasti nggak tercapai. Nggak tercapai. Iya. Tapi saya nggak tahu nanti kan masih ada progres yang mereka yakini akan bisa mempercepat. Ya, kita lihat lah Bang Peter Desember nanti. Ya. Kalau itu terjadi melewati masa itu, tentunya ada konsekuensinya. Ya. Karena ada perjanjian dengan vendornya kan, Vendor, ya. bahwasannya 100% 2023. Kalau itu tidak bisa diselesaikan 100%, pilihannya apakah ada addendum atau ada sanksi dan sebagainya. Itu yang menjadi apa kita namanya konsentrasi kita nanti bersama-sama. Jadi berarti masyarakat menunggulah ya. Bagaimana endingnya dari program ini tentulah juga akan dijawab oleh DPR nanti kan, Ya. melalui RDP dengan pihak pemerintah. Ya, itu ada di Komisi D nanti itu. Komisi D ya. Oke. Nah, Pak Hendra mau minum apa nih? Apa yang Ada dikasih kopi, ada Kardopa air kita putih, kita ada gas. apa kira-kira? Kita Sambil lalu kita kita putih aja. ngobrol-ngobrol. Kita air ini aja cukup. Katanya kopi di sini enak. Kopi apa? Hah? Boleh kalau ada kopi Ada kita kopi. mainkan. Pur, kopi pur. Pur, mainkan pur, kopi. Sambil lalu kita cakap-cakap kan. Sambil menyiapkan. Dan barangkali juga Pak Hendra ini kan menjadi concern dari kita semua sebagai masyarakat Sumatera Utara. Bagaimana tahun 2023 ini berakhir dengan ada semacam sukses yang dikatakanlah ya diberikan oleh DPRD Sumatera Utara kepada rakyat. Kira-kira menurut Pak Hendra masih ada PR untuk 2023 yang belum terselesaikan? Sebenarnya kalau PR DPR banyak sekali. Banyak. Okay. Karena memang sekali lagi karena memang kita punya RPJ. Ukurannya adalah RPJMD. Okay. Ya, ukuran kita RPJMD. Apa yang salah satu menjadi PR kita terbesar ya. Misalnya persoalan bagaimana menekan pengangguran. Ya, membuka kesempatan pekerjaan yang luas bagi masyarakat kita ya, karena memang tuntutan masyarakat kita keliling di mana-mana, Bang Peter, itu lapangan pekerjaan. Ya. Iya. Jadi itu harusnya menjadi PR bersama oleh pemerintah Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara. Ya, DPRD akan memikirkan bagaimana regulasinya. Walaupun DPRD sudah memberikan beberapa regulasi kemudahan-kemudahan untuk insentif misalnya investasi di Sumatera Utara. Perda udah dibuat Bang Peter. Untuk diberikan kemudahan agar investasi masuk
dengan mudah, nggak lagi bertele-tele prosesnya gitu dia, itu sudah kita lakukan. Ya sekali lagi kan semua itu butuh proses, ya. Apalagi persoalan kesehatan di tengah masyarakat kita, ya bagaimana, kita meningkatkan porsi porsi PBI kita misalnya Iya. kan, agar memberi layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat kita. Dari program apa? PBI misalnya. Mhm. Kan kita hanya mengintervensi sekitar 200.000 saja masyarakat di tingkat Sumatera. Ini kan harus kita tingkatkan agar apa? Agar bisa naik coverage-nya. Health coverage-nya bisa naik dia ke angka berapa persen gitu. Kalau di Aceh, mereka sudah 90-an persen Berarti udah di atas Sumatera Utara? dia sudah UHC seperti Kota Medan. Jadi semua masyarakatnya sudah di-cover oleh Oleh BPJS. Jadi siap sakit yang penting dia KTP-nya KTP Nanggroe Aceh Darussalam, dia bisa pakai Bisa. fasilitas Oke. karena sudah UHC dia. Kemudian masalah lain seperti masalah narkoba kan ada perdanya, Pak. Ya. Bagaimana kira-kira? Ya, kalau persoalan narkoba memang itulah prestasi Sumatera Utara yang paling terbaik. Terbaik? Iya, nomor 1 kita di Iya. Indonesia. Ya kan, Bang? Iya. Iya, jadi Nomor 1 tapi yang satu-satunya terburuk piala gitu loh. kita itu ya nomor 1 penyalahgunaan narkoba. Iya. Makanya kita punya Perda 2019 itu Ada kan. pergub lagi. Pergubnya juga ada. Cuma kan sekali lagi persoalan narkoba ini kan menjadi atensi bukan hanya kita saja. Iya. Semua harus terlibat untuk memerangi narkoba itu mulai dari aparatnya, ya masyarakatnya juga gitu dan lingkungan bahkan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan sebagainya. Jadi memang persoalan narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan di tingkat Sumatera Utara. Efeknya apa, Bang Peter? Kita penyebaran HIV/AIDS juga nomor 5 di Sumatera Iya. di tingkat Indonesia. Itu tetap ada hubungannya itu. Iya. Iya. Dan kemudian masalah kejahatan. Iya, tinggi Kejahatan sekali. misalnya begal, konon kabarnya juga para pelaku begal itu sebagian menggunakan narkoba supaya merasa berani Iya. dalam melakukan tindakan. Jadi kalau narkoba itu sudah sudah meresahkan lah. Iya. Ya di Sumatera Utara. Makanya wajar kalau kita harus galakkan misalnya desa bersinar, desa-desa yang bersih dari narkoba. Iya. Cuma kan nggak bisa hanya dengan slogan-slogan. Apa bentuk support? Harus ada action ya. Iya, support dari dari pemerintah Sumatera Utaranya itu apa gitu. Bagi terwujudnya desa-desa bersinar itu gitu. Oh, minimal ada semacam pemberian ya dalam bentuk apakah itu ya katakanlah mengukur desa yang bebas narkoba ya mungkin bisa dipasangkan bendera putih misalnya. Kemudian bagi yang ada desa yang kebetulan banyak pengguna narkoba bisa Iya, tapi hitam, kan bendera hitam. yang misalnya. jadi kita, Bang Peter, masyarakat kita tuh takut melaporkan Takut itu. ya. Jadi dia ada 2 hal, dia masyarakatnya nggak peduli dan masyarakatnya takut terhadap peredaran narkoba di lingkungan dia. Oke. Karena memang kalau dia lapor misalnya dia akan didatangi oleh orang-orang tertentu, diintimidasi gitu kan, kalau dia misalnya berani melaporkan. Nah, itu yang kita tumbuhkan ke masyarakat, harus berani melaporkan itu, ya kemudian juga harus harus ada perlindungan bagi mereka oleh pemerintah kita Iya. dan aparat-aparat kita. Gitu. Justru jangan mereka melaporkan, justru mereka terancam hidupnya. Iya. Dan itu yang terjadi di beberapa tempat dan banyak tempat yang ada di. Iya. Dan kemarin udah bagus itu kita ada kasus Binjai itu kan. Iya. Abang kan tahu itu, Bang Zainuddin anggota DPRD kita dari Golkar itu. Dia sendiri pun dia berjuang untuk melawan peredaran narkoba gitu. Dia demo sendirian di depan Kapolda. Iya kan? Di depan Polda dia demo sendiri gitu. Demo tunggal namanya kan. Demo tunggal. Tapi akhirnya perjuangan panjang punya akhirnya ketangkap juga. Tinggal kita lihat Pak Hendra belum pernah ya demo tunggal ya. Macam-macam orang ada caranya. Caranya ya. Nah, mungkin Bang Zainuddin dulu nggak pernah ikut demo makanya gitu ya. kalau kita demo terus. Dan memang kan masyarakat selalu berharap terhadap wakilnya di DPRD Sumatera Utara. Karena kan ada potret masa lalu Pak Hendra. Mungkin masih ingat lah istilah-istilah masa lalu kan, masih zaman-zaman Orde Baru dulu kan. Kan sekarang udah nggak ada lagi itu kan Pak. Ya sepanjang yang Bang Peter lihat seperti apa? Kan sudah banyak perubahan. Yang bisa menilai itu adalah eksternal gitu. Iya. Kalau saya menilai nanti dikesankan subjektif.
Iya. menilai diri sendiri dan menilai kawan-kawan sendiri gitu. Iya. Tapi kan ada otokritik, Pak. Ya Boleh dong. Kita autokritik melihat lembaga ini perlu kita majukan dalam segi apa, nanti kita minta dari pers lah, gitu ya. bagaimana memantau kinerja DPRD itu. Hmm. Ya, tapi memang problem kita memang itu apa namanya di DPRD itu produktivitasnya yang harus ditingkatkan. Iya. Ya, produktivitas dalam hal apa? Dalam berbagai hal. Dalam Misalnya dalam masalah pembuatan perda, iya, itu ya kalau kan, itu kan legislasi kalau itu kan memang sudah ditentukan sudah dia, ada. Oh, propemperda. sudah ada ya? Setiap tahun tuh ada Betul ya. propemperdanya ya. Dalam hal misalnya apa namanya kinerja-kinerja yang harus ditunjukkan ke tengah masyarakat dalam bentuk apa? Kehadiran rapat-rapat, ya. Oh iya. Kemudian apa yang diperjuangkan di tengah-tengah Hmm. masyarakat kita. Iya. Jadi ya kalau autokritik ya itu yang menjadi salah satu PR kita, Hmm. peningkatan kapasitas Iya. para apa namanya para rekan-rekan kita di DPR, bukan hanya DPRD Sumatera Utara yang saya katakan ini, hampir seluruh DPRD itu harus ada, makanya ada bintek itu Bintek. memang dibutuhkan bagi DPRD. Gitu, Ya kalau kadang-kadang kan Pak Hendra ada survei. Survei kepuasan masyarakat terhadap beberapa instansi kan. mhm, Kalau DPR kan masih di bawah ya, iya saya nggak tahu termasuk kelas 10 surveinya. besar. Iya. Tapi Bang, Eh, itu sekali lagi bukan salah anggota DPR itu, hmm, bukan salah lembaga DPR kalau itu menjadi acuan. ukuran acuan kita. Oke. Salahnya masyarakat, kenapa mau Masyarakat. pilih orang-orang seperti itu? Oh, oke. Iya, misalnya kemarin di DKI ada ketangkap gitu kan, Iya. nah, urusan-urusan sebenarnya nggak terlalu harus apa ya, tapi masyarakat kan yang memilih Hmm. gitu. Jadi Jadi pilihan masyarakat ini tentunya juga menjadi momen sebenarnya iya untuk di 2024 iya ya. harusnya masyarakat Iya. bisa mengevaluasi, Hmm. wakilnya di Iya. DPRD kabupaten kota, Hmm. DPRD provinsi, bahkan DPR RI, ya apakah mereka ingin punya wakil yang terbaik, apakah Iya. mereka ingin diwakili oleh orang-orang yang tepat berjuang Hmm. untuk masyarakat, ya kan? Dan apa namanya secara kinerja bisa dipertanggungjawabkan, track Iya. recordnya jelas, rekam jejaknya jelas, Iya. terus ke depan apa yang akan dilakukan dia tahu apa yang akan dilakukannya ketika Hmm. dia menjabat mewakili rakyat itu. Iya. Kan sekali lagi pilihannya ke masyarakat. Jadi yang menurut saya Bang Peter, kalau survei itu nggak bisa disalahkan lembaga itu. Hmm. Jadi yang harus disalahkan apa? Proses demokrasi kita. Proses demokrasi kita ini siapa yang berperan paling penting? Ya masyarakat. Ya, masyarakat dalam memilih calon untuk duduk misalnya di DPRD Sumatera Utara maupun di DPRD Kita autokritik pusat. Bang Peter ya. Hmm. Di masa Orde Baru DPR-nya hebat-hebat. Iya. Ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Hmm. Jadi memang ada plus minusnya sistem pemilihan langsung dan suara terbanyak itu. Iya. Siapa semua boleh dipilih dan semua boleh memilih, ya kan? Memiliki hak pilih dan dipilih. Jadi pergeseran apa namanya proses demokrasi kita dari yang masa apa namanya keterwakilan itu ya, sekarang dengan masa langsung gitu, dengan mekanisme suara terbanyak, ya kan? Itu yang membuat juga menurut saya itu mempengaruhi kualitas dari lembaga legislatif itu. Ya, makanya kemarin waktu ada isu bagaimana kalau penentuan caleg terpilihnya adalah berdasarkan nomor urut. Nomor urut. Nah, itu kalau kita mau apa namanya berpikir secara jernih, memang itu yang dibutuhkan oleh apa namanya Indonesia hari ini. Apa itu yang dibutuhkan? Bukan hanya keterwakilan, tapi adalah kualitas orang yang diwakili itu. Bang Peter, setiap pemilu isu money politik muncul. Iya. Iya, apalagi semenjak pemilu 2009. Isu money politik itu muncul sejak pemilu 2009. Masif 2014, 2019 lebih masif lagi. Lebih masif. Nah, 99 2004 kita nggak pernah mendengar isu money politik. Iya. Kita nggak pernah dengar hoax kan baru ya, politik identitas. Iya. Nah, itu nggak pernah kita dengar itu semua. Gitu. Jadi memang mekanisme itu yang membuat perubahan bergeser di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi seolah-olah diserahkan ke pasar ya. Iya. Pak sambil minum. Nah, kita coba lu kopi minum Cardopa coba. ini enak. Ada snacknya. Mari ya. Iya. Kita mencoba lah Pak. Menyajikan apa adanya, ya kan? Jangan ada apanya. Iya. Dan nanti sambil minum kan, kita juga kepingin ada teman-teman mau bertanya ini Pak Hendra. Boleh ya? Boleh.
Karena tadi mereka tanya ke saya, Heeh. "Pak, siapa yang datang?" katanya. Aku bilang, "Anggota DPRD Sumatera Utara." "Oh, kesempatan bertanya boleh?" "Boleh," katanya. "Tapi saya tanya dulu ke" "Enggak boleh ya?" Boleh lah, boleh. "Oke, boleh. Siapa yang mau bertanya? Ayo." Saya, Pak. Iya, boleh, mainkan. Nama. Ah, ah, saya Pak mau nanya Pak, tentang tanggapan Bapak nih tentang pendidikan di mahasiswa nih Pak. Kan banyak nih demo-demo nih. Apalagi yang demonya nih yang sampai bakar ban gitu Pak. Mhm. Dari tanggapan Bapak nih tentang di DPRD gimana Pak tentang situasi sekarang nih? Itu Yang sih. demo-demo itu. Iya, Iya, Pak Hendro dulu pakai demo. Iya. Iya, tapi tapi nggak tahu lah beda antara sekarang dan iya, dulu ya. benar sekali. Iya. Jadi dia memang agak berbeda, Bang, pola Iya. gerakan mahasiswa sekarang sama pola Mhm, gerakan mahasiswa di masa lalu. Masa oke. kami 98 Mhm, itu berbeda dengan angkatan 66, iya. angkatan 78 ya, Mhm, Pak Hariman Siregar kan, kemudian 98, sekarang angkatan sekarang ya apa namanya, berbeda polarisasi gerakannya. Utama yang apa yang mempengaruhinya? Mempengaruhi banyak hal, mhm, termasuk kultur, situasi yang dihadapi oleh mereka, dan apa namanya, orang biasanya, Bang mhm, Peter, ketika dalam suasana mencekam, suasana tertekan, itu mhm. jauh lebih lebih apa namanya, lebih kuat untuk melepaskan diri dari tekanan itu, Iya. ya. Kita dulu ketika 98 karena kita merasa sangat tertekan di masa Orde Baru, kita terus menggeliat pelan-pelan melalui diskusi-diskusi kampus. Ya, ada kelompok-kelompok studi yang dibangun di setiap kampus, berdiskusi secara diam-diam tentang politik. Dulu Mhm. tabu kita bicara politik di Iya, pada kampus-kampus. masa itu ya, Heeh. susah. Sekarang justru ketika ini sudah diberikan keterbukaan, diberikan keleluasaan, kemudian ditopang oleh apa namanya, suasana transformasi informasi yang sangat terbuka, Mhm, justru ini yang membuat tantangan sendiri bagi anak-anak mahasiswa hari ini. mhm. Ya, gerakannya menjadi gerakan yang mungkin sebagian besar mengalihkan gerakannya ke gerakan-gerakan medsos misalnya. Sos. Tetapi tetap saja gerakan-gerakan aksi massa itu tetap menjadi idola. Mhm, Dunia pun masih pakai sampai hari ini, iya. ya aksi massa. Kemarin semalam saya di USU, Bang, Mmm, FISIP USU. Saya sampaikan itu, ya kami Bang sekarang mereka kan kami bisa apa namanya retweet satu kasus bisa iya cuma itu hanya menjadi bagian satu konten iya, aksi aja. aksi. Nah, tapi aksi yang sesungguhnya adalah ketika bisa mengkonsolidasikan kawan-kawan mahasiswa untuk memperjuangkan apapun kepentingan masyarakat kita. Mhm. Ya kalau cerita misalnya bakar ban ya, itu bakar ban itu oh ya itu hanya untuk membakar semangat. Oh, Iya, kami dulu bakar ban, kan kami bakar ban juga bukan bakar rumah ya. Kok kau kan oke. liberal bakar ayam kau. Malam minggu bakar ayam, ayam bakar dia. Jadi dulu kami itu bakar ban itu dalam rangka menambah semangat, Mhm, gitu. Walaupun itu dilarang oleh polisi, Bang, "Jangan iya, bakar ban," gini ya. Ya, itu ketika kita lihat api itu terbakar membara itu, kita orasinya pun makin terbakar itu, Bang. Apalagi kena asap-asap hitam, hidung kita pun hitam itu. iya, betul. Iya. Jadi, Mhm, itu hanya ini aja, hanya apa namanya, variasi aksi aja iya, di tengah-tengah. Kan macam-macam, ada yang aksi teatrikal, iya, betul ya. ada yang aksinya memang, harus Harus radikal, ganas gitu kan ya. ganas. Tapi yang membedakan apa hari ini, dulu ketika kami misalnya melakukan aksi, ya mungkin Bang Peter menjadi saksi juga. Kita Mhm, aksi itu nggak pernah satu menyudutkan lembaga DPR, iya, ya. Misalnya pada saat itu kita targetnya adalah Soeharto. Soeharto itu misalnya nggak pernah kita konotasikan dengan hal-hal yang merendahkan dia. Bahasa-bahasa yang tidak pantas ditujukan kepada iya, orang yang menjadi tempat sasaran demo kita. Ya nggak pernah ada. Misal kita demo ke DPR, ya kita sampaikan aspirasi, kita berdialog, kita berorasi, tidak ada kata-kata maki di situ, ya. Karena yang kita jual adalah gagasan-gagasannya, gagasan. pandangan-pandangan Iya. kita. Gitu. Kalau hari ini demonya lebih banyak menghujat. Mmm, Ya, lebih banyak memang untuk apa namanya, chaos. Nah, chaos itu adalah pilihan terakhir ketika iya, kita aksi. Dulu kita aksi chaos itu pilihan akhir. Ya supaya mungkin kita adalah aksi damai misalnya kan. Nah, tapi memang sekali lagi daya juangnya nggak sama Bang Peter. iya, Ya, daya juang anak mahasiswa hari ini semalam saya sampaikan, daya juang anak mahasiswa hari ini sama daya juang zaman-zaman kita dulu tuh berbeda. Gampang dipadamkan gerakannya. Lihat gerakan berkali-kali selalu padam. Nggak sabar untuk meraih sebuah apa namanya sebuah hasil dari perjuangan
Bang Peter kan tahu 98 itu bukan perjuangannya selama beberapa bulan, perjuangan bertahun-tahun. Dari peristiwa Malari, Hmm. 74, 78 ada kalau nggak salah 78 ya Bang ya, Hariman Siregar yang UI and the Gang itu termasuk ada UISU segala macam. Itu melawan banyak kebijakan Orde Baru. Dan sejak itu mulai disusun langkah-langkah hampir 20 tahun Bang. Hmm. Untuk bisa membuat perubahan di negara kita ini. Jadi mahasiswa itu butuh kesabaran juga sebagai sebuah apa? Maka itu dilatih semua itu, Bro. Hmm. Soekarno ketika dia muda, dia kan waktu di rumah Peneleh yang di Cokroaminoto, dia kan masih muda itu. Ukuran masih pelajar dan ya mahasiswa ya kan? Ya kan? Kemudian dia mahasiswa di ITB kan, tapi dia Ya. kan pelajar waktu itu. Dia butuh waktu yang panjang menuju tahun 45 untuk memerdekakan bangsa ini. Dan 45 itu usia dia nggak muda lagi. Hmm. Dia bukan pemuda lagi. Pemuda waktu itu yang menculik dia ke Rengas Dengklok. Hmm. Yang menculik dia itu ke Rengas Dengklok itulah yang pemuda. Soekarno, Hatta pada saat itu sudah masuk golongan yang separuh tua. Mereka mendorong agar diproklamasikan. Ya. Jadi memang perjuangan itu harus panjang. Nah, adik-adik mahasiswa itu Bukan instan ya. ya harus panjang. Kalau instan jadi ingat apa kita kan. Harus panjang perjalanannya, Bral, gitu ya. Jadi ini yang daya juangnya tidak sama, ya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang luar biasa. Satu lagi memang ini HP ini juga mempengaruhi psikologi. Ya. Psikologi generasi hari ini. Ya, hidup dengan zaman gadget, mereka sibuk dengan kehidupan gadgetnya. Kadang-kadang satu meja Hmm. di kafe itu nggak berdiskusi, nggak bercakap-cakap, sibuk Semuanya dengan HP, megang semua megang HP. gadget. Ya itulah hari ini kondisinya gitu Iya. ya. Kalau dulu kita Bang Peter, ya bukan Hmm. membangga-banggakan zaman yang dulu ya, tetapi memang situasinya memang harus seperti itu. Kita diskusi, misalnya Bang Peter, ini ada jurnal siapa? Nurkolis Wah, Majid. Ini ada, waduh, bahas gitu ya. fotokopi lah sana gitu. Hmm. Dulu nggak ada kita dari internet, itu dari mana-mana. Iya. Jadi misalnya mendengarkan perdebatan ya Bral ya, antara kalau saya dulu kan memang aktivis di lingkungan yang HMI ya kan. Perdebatan antara Nurkolis Majid sama Harun Nasution. Harun Nasution kan satu grup sama Nurkolis Majid, sama ada Rosyid, sama beberapa. Itu perdebatan itu direkam Ridwan Saidi. Kalian Hmm. nengok di YouTube tuh Ridwan Saidi. Itu udah tuanya aja kayak gitu, macam mana dia waktu Iya. muda. Ya, itu dulu pakai tip. Jadi misalnya kita dengar diskusi itu Bang Peter, Hmm. kita kan dulu pakai Walkman. Iya, Nah, Walkman. pakai Betul. Walkman kami rekam. Iya. Nanti itu kita dengar lagi, putar-putar lagi di rumah. Jadi dulu seperti itu semangatnya untuk mendapatkan ilmu tuh. Sekarang coba, Bral, saya aja kemarin datang ke kampus, USU, visit itu nggak tertarik itu mahasiswanya untuk hadir dalam diskusi. Hmm. Kalau kita kan apa namanya, transformasi pengalaman, pengetahuan, Iya. nggak Karena tertarik. kan mereka ini penerus ya. Iya, Untuk menggantikan suatu saat, harus. ya barangkali Pak Hendra di DPR, Dulu kita kejar. iya. Tapi menjadi perdebatan lah antara zamannya Pak Hendra dengan zaman sekarang pasti ada perbedaan. Ada beda. Sesuai dengan kondisi waktu dan zaman kan. Tapi idealnya menurut Pak Hendra, kalau teman-teman mahasiswa demo ke Rumah Besar Rakyat Sumatera Utara, ke DPRD tersebut, bagaimana caranya? Yang paling bisa ditempuh. Yang pertama demo itu kan pilihan akhir Bang Iya. Peter ya. Pertama misalnya ada sesuatu yang tersumbat yang harus diperjuangkan oleh mahasiswa, kelompok Hmm. mahasiswa. Ya, pertama itu menurut saya yang harus dilakukan mereka adalah memenuhi semua bahannya, Oke. memahami apa persoalannya, kemudian mencari jalan ke pihak-pihak terkait. Iya. Pihak-pihak terkaitnya mana? Misalnya butuh dengan DPRD. Datang ke DPRD, sampaikan. Kalau DPRD-nya tidak memberikan ruang, Iya. baru pilihan akhirnya adalah aksi. Aksi. Bukan aksi dulu dalam rangka pressure, lalu selesai itu berdiskusi. Kita dulu melakukan aksi itu kan karena udah nggak ada jalan lain lagi. Iya. Kita nggak ada jalan diskusi sama Orde Baru, sama militeristik di Iya. zaman itu. Nggak ada kita punya ruang diskusi. Maka karena tidak ada ruang diskusi, pilihannya adalah turun ke jalan. Iya. Parlemen jalanan. Jalanan. Ya. Sekarang misalnya dalam sisi keterbukaan ada, ya sampaikan itu. Kalau tidak di follow up, kemudian tidak diperjuangkan oleh lembaga perwakilan kita, baru DPR. Iya. Tapi kan DPRD semua tetap membuka
Oh ruang iyalah, untuk, kalau itu menerima para demo kan? iya, pada demo dari Hmm, masyarakat, bukan hanya mahasiswa, ada iya, masyarakat yang kelompoknya, misalnya tanahnya diserobot iya, oleh perusahaan segala macam, itu banyak sekali datang ke DPR. ya termasuk di Komisi E kan banyak Oh ya, iya banyak, rata-rata banyak komisi kan didatangi oleh, para masyarakat. menyangkut buruh, menyangkut apa Mhm. itu banyak sekali kalau di Komisi E. Jadi berarti Pak Hendra sah-sah saja ya orang melakukan demo. Sah. Tapi tentunya ada, katakanlah mungkin pemberitahuan, kemudian Hmm. bagaimana mekanisme demo, sehingga tidak merugikan masyarakat lain, ya kan? Jadi dia demo itu harusnya sebelumnya sudah ada komunikasi-komunikasi. Iya, Oh, ternyata kan kita tahu itu. Misalnya sudah komunikasi, oh ini mmm, kira-kira nggak akan di-follow up nih, atau ini kurang nih pressure-nya, baru iya, kita gunakan pressure dalam bentuk lain gitu. mmm. Oke, sekarang kita pindah ke 2024, Hmm. pilpres Ini dan lebih seram pileg. nih 2024. Kenapa seram? Ya seram lah, udah dekat soalnya. Udah dekat. Seram karena sudah dekat, Eh, karena ada bayangan terhadap proses demokrasi ini. Bayangan apa tuh? Bayangan misalnya netralitas, Hmm. ya kan? Itu kan menjadi tuntutan semua pihak, Pak. Bagaimana pemilu dilaksanakan dengan jurdil dan para apanya harus netral, katakanlah KPU, Hmm. Bawaslu, kemudian TNI Polri dan juga ASN. Menurut Pak Hendra, bagaimana? Apakah netralitas ini bisa? Kalau kalau saya melihat justru netralitasnya itu belum belum bisa maksimal ya. Maksimal, Ya, oke. walaupun isu netralitas itu digaung-gaungkan oleh apa ya, cuma kan di lapangan kita selalu temukan ada Hmm, keberpihakan, ada pengkondisian ya terhadap sesuatu, hmm. terhadap siapa, dan itu terjadi bukan hanya pemilu kali ini, beberapa Dari beberapa kali beberapa pemilu pemilu kita ya. lihat. Bahkan di Orde Baru kita sudah terbiasa itu Iya, ada ketidaknetralan ASN, hmm, ketidaknetralan segala macam ya, kan aparat polisi dan tentara yang pada saat itu juga ikut memilih misalnya iya, kan. Jadi memang kalau menurut saya inilah ruang gelap demokrasi kita, hmm, Bang Bang Peter. Ruang gelap demokrasi kita itu salah satunya adalah netralitas yang diharapkan itu tidak terwujud, ya, belum maksimal terwujud, hmm, ya. Kemudian tadi ada money politik, ya. Dan money politik ini melibatkan banyak orang, hmm, melibatkan, ya, mungkin saja ada apa namanya, struktur-struktur tertentu misalnya kan. hmm. Jadi memang netralitas itu sulit untuk kita apa namanya, untuk kita wujudkan. Makanya saya sekali lagi pemilu 99 itu adalah pemilu yang cukup cukup baik lah semenjak kita reformasi. Kenapa? Karena KPU-nya itu diisi oleh, semua unsur partai, Iya, bukan KPU yang dipilih oleh dipilih oleh kan lah ya, heeh, melalui seleksi ya, seleksi. eee, Jadi dia memang partai semua saling mengawasi, terwakili di terwakili di lembaga itu ya. KPU dan semua mengawasi. Iya, saling Oh, mengawasi, saling mengawasi, ya. "Oh, nggak bisa nih kalau ada kecurangan di Iya, tingkat desa, di tingkat itu," gitu. Itu memang kalau menurut saya itu justru 99 itu justru yang paling ideal hmm. keterwakilan. Iya, tadi Pak Hendra mengatakan ada ruang gelap demokrasi. Iya, gelap sekali Iya, Bang Peter. bagaimana supaya terang? Oh iya, Apa yang harus kita buat? supaya terang, Eee, keterlibatan orang-orang seperti Bang Peter. Iya, media berperan, media, oke katakanlah, pers, pers, itu oke. harus betul-betul jangan pers itu pula menjadi bagian dari Eee, ketidaknetralan itu. iya, Pers ini kan memang menjunjung kebenaran, hmm, ya, dia kan pilar demokrasi, salah satu, ya, salah satu iya, pilar demokrasi. Anak halalnya demokrasi ya kebebasan pers, pers, iya, oke, itu anak halal. hmm, Anak haramnya kan money politik, iya, ya. Jadi demokrasi itu ada anak halalnya, ada anak haramnya. hmm, Anak haramnya money politik, halalnya salah satunya insan pers, ya kebebasan pers. Jadi ini harusnya di apa namanya digaungkan. hmm, Kemudian ada kekuatan-kekuatan lain yang harusnya bisa menjadi faktor pengawas di luar pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ataupun penyelenggara-penyelenggara formal, oke. ya. Jadi berarti ada elemen society yang Iya bisa harus ikut ada, apa namanya, berperan. pengawasan oleh lembaga non formal, Iya, ya seperti pers itu lembaga non formal yang hmm, mengawasi. Dia tidak terstruktur tapi ada di mana-mana pers itu, ya. Kemudian mahasiswa, ya itu menjadi kekuatan harus bisa juga mengawal
mengawasi penyelenggaraan pemilu supaya jurdil tadi itu jangan jurdil itu hanya slogan-slogan saja. Makanya saya selalu ngajak Bang Peter, kelompok-kelompok mahasiswa, ini ada Iya. momentum 5 tahunan, ya, momentum 5 tahunan yang mahasiswa itu nggak pernah nampak perannya apa. Padahal sebenarnya mereka sangat Mereka harusnya ya. punya perannya apa perannya Apalagi mereka mengawasi sebagai pemilih ada 50 sekian persen ya, anak bukan hanya muda itu ya kan. Bang, bukan hanya pemilih. Ya, dia bisa mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Oke. Awasi KPU, awasi Bawaslu-nya, awasi aparat-aparat desa, aparat ASN, polisi, mereka bisa. Karena mahasiswa itu bebas. Tapi mahasiswanya tidak kurang, sekali lagi saya bilang kurang peka mengambil isu ini. Atau mungkin ada semacam pandangan yang apolitik yang ada di tengah-tengah mahasiswa sehingga mereka yang menjadi hopeless terhadap masalah politik. Berarti memang pengkondisian Bang Peter. Kondisinya. Iya. Jadi kondisi kenapa hari ini generasi muda Iya. hanya 2,3% yang tertarik untuk tertarik membicarakan politik. 2,3%. Itu hasil survei. Terutama CSIS juga merilis dari 2,3% ini hanya 11% yang tertarik jadi pengurus parpol. Iya. Ya, kenapa itu terjadi? Sekali lagi, generasi hari ini itu nggak sama seperti generasi kita. Dia nggak pernah mengalami tekanan-tekanan. Dia mengalami kebebasan, hidup di zaman kebebasan. Ya, pasti angkatannya itu kan angkatan tahun 2000-an. Ada lagi tuh yang lahirnya 98. Pasti lahirnya, kalaupun lahir 98 tuh masih bayi dia waktu itu. Ya, dia tidak mengalami situasi yang kita alami. Jadi, faktor-faktor itu yang mempengaruhi mereka hari ini. Kemudian ada pengkondisian tadi saya bilang. Ya, kenapa? Stigma politik itu jelek. Politik itu hitam, politik itu kan itu stigma yang dibangun gitu. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada politik. Kan kita tahu politik itu polisi, kebijakan. Untuk mengatur apa? Kebijakan publik. Ya. Kalau politisi, kebijakan publik diatur oleh politisi-politisi yang memang tidak handal, tidak akan rusak lah. Iya, rusaklah hasilnya ya. Kepentingan publik itu gitu. Ya, itu distigmakan. Maka tadi ada survei dibilang DPR itu lembaga rendah, korupsi tinggi. Saya selalu membantah kalau DPR itu menjadi lembaga terkorup. Lembaga terkorup ya eksekutif. Iya. Karena memegang uang itu adalah eksekutif. Legislatif tidak pernah memegang uang negara. Dia hanya mengesahkan. Ada yang menyelimpang, ada misalnya kemarin ada teman-teman korupsi segala macam. Tapi kan penyelenggara negara, uang kasnya itu, kas negara, kas daerah itu yang megang eksekutif. Kok tiba-tiba eksekutor di lapangan kok tiba-tiba ada hasil survei menyatakan bahwa lembaga terkorup adalah DPR. Saya selalu bantah dari dulu itu. Kemudian contoh nih Bang Peter ya, dulu kita stigma Sumatera Utara ditetapkan sebagai provinsi terkorup. Ya. Saya adalah orang yang menentang itu, Bang Peter. Terkorup dari mana? Apa ukurannya? Ukurannya adalah masuknya beberapa anggota DPR di Sumatera Utara. Sekolah. Ke sekolah segala macam. Loh, memang di provinsi lain seperti apa? Yang masuk kategori terkorup itu kan harusnya jumlah uang negara yang mereka curi. Gitu. Berapa sih yang diselewengkan oleh Sumatera Utara pada saat itu? Walaupun itu tidak dibenarkan, tapi kalau stigma dibangun Sumatera Utara terkorup itu salah. Masih ada banyak provinsi lain yang juga nilai uangnya lebih besar. Kenapa mereka enggak? Jadi itu memang dibangun seolah-olah Sumatera Utara ini jelek. Kemudian ya tadi itu politik itu hal yang jelek. Sehingga kalau bicara politik itu hanya diskusi-diskusi uak-uak di warung kopi, ya kan? Bagi mahasiswa nggak tertarik, bagi pelajar nggak tertarik. Padahal dulu Bang, intelektual seharusnya ya. Dulu ingat Bang, masa pergerakan kebangsaan kita itu pelajar, pelajar semua loh, gitu kan? Kemudian pelajar itu membuat kelompok-kelompok, ada Budi Utomo, ya kan? Kan banyak melahirkan politik etis, itu kan kaum pelajar gitu. Gitu. Oke, kita kembali ke pemilu. Yang sebentar lagi tinggal hitungan hari. Bang Peter mau pilih aku gitu maksudnya. Tapi nggak bisa, dapilku Deli Serdang. Abang jadi kan pertanyaan, mau maju lagi nggak? Maju lah Bang. Oh maju. Iya. Dapil berapa? Dapil masih tetap. Sumut 3, Deli Serdang. Sumut 3, Deli Serdang. Nah, setiap seseorang yang ingin bertarung untuk memperebutkan kursi DPRD Sumatera Utara kan pasti ada modal sosial, modal politik, dan katanya satu lagi modal finansial. Kalau modal politik sudah punya partai kan, modal sosial juga sudah punya. Nah, modal finansial.
yang kadang-kadang diperdebatkan. Ada kos politik, ada money politik, iya kan? Itu semua kan memerlukan finansial atau katakanlah kos. Kira-kira kalau kita tarik ke modal finansial tadi, udah siap Pak Hendra? Sekarang lebih siap Bang Oh, lebih Peter. siap? Iya. Mhm. Kita pemilu 2014, kita belum jadi DPR, Ya. masih seorang aktivis, itu juga kita bersiap-siap menyongsong pemilu 2019 juga gitu. 2024 sudah anggota DPR harus lebih siap, Lebih siap. karena pasti tuntutan masyarakatnya lebih besar. Mhm. Karena masyarakat itu akan menuntut, Hendra, kau sudah terpilih 2019, apa kinerjamu selama 4 tahun? Apa yang sudah kau lakukan? Gitu. Dia tuntutannya lebih besar oleh masyarakat, itu yang harus kita buktikan ke masyarakat. Nah, makanya pastilah kos finansialnya lebih besar. Nah, cuma kan ada parameter yang harus dilihat masyarakat bagaimana memilih seorang calon anggota legislatif kan. Ada track recordnya, ada perilakunya. Jangan pas mau pemilu baru datang, kan Iya. gitu kan. Kira-kira kalau kita lengketkan ke Pak Hendra, bagaimana masalah ini? Ya memang seperti itu memang. Gitu ya. Ya masyarakat sekali lagi harus jeli memilih wakilnya. Jangan orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk baru datang dengan menawarkan sesuatu yang tidak biasa gitu kan. Iya. Kita anggap itu hal yang lumrah gitu. Jadi ya itu yang harus menjadi tantangan pertama masyarakat kita. Dia harus pintar memilih. Masyarakat pemilih cerdas tuh harus digaungkan. Bagaimana memilih cerdas ya? Sekali lagi yang dijual itu adalah rekam jejak. Rekam jejak. Iya. Jadi bisa kan dilihat di mana-mana itu ya. Iya. Soalnya kan Sekarang kan terbuka Bang Peter. terbuka ya. Aku aja ngecek Bang Peter siapa, aku buka aja Google, Peter Cardova. Keluarlah itu. Keluarlah dia itu. Nah, kalau aku buka Hendra Cipta, keluarlah itu. Rekam jejaknya ada. Termasuk apa kerjanya di lapangan, semua nampak. Makanya macam saya kan aktif medsos. Medsos saya Instagram misalnya kan, nanti follow Bang Peter. Iya. Ya. Bilang juga sama yang lain follow gitu kan. Gitu ya. Nah, supaya tahu itu bukan untuk narsis. Iya. Iya, jadi media sosial yang saya buat itu bukan untuk narsis, tapi untuk menunjukkan ini loh yang kita kerjakan, yang kita kinerjakan, agar masyarakat tahu, terdokumentasi. Kadang-kadang kan kalau nggak didokumentasikan, ya sebagai bukti. Nggak ada kerjanya dia itu, kan. Kerjanya DPR tidur, jalan-jalan, gajian ya gitu. Nah, tapi itu bukti. Iya. Jadi berarti ada istilah jangan pilih kucing dalam karung ya. Iya, kan kucingnya udah keluar sendiri. Iya, karena kucingnya keluar sendiri terus cari makan. Oh gitu ya. Itu yang terjadi dalam proses demokrasi kita. Oke. Jadi berarti maju dari daerah pemilihan Sumut 3 nomor berapa? Nomor 1 masih. Nomor 1. Yang lalu juga nomor 1. Gitu ya. 2014 nomor 1. Ya kan? 2019 nomor 1. 2024 nomor 1 juga. Iya. Nah, terakhir Pak Hendra. Tadi terakhirnya nggak siap-siap tapi. Sur macamnya Bang Peter nih ya. Apa-apa, mau 4 jam pun kita siap. Kenapa takut? Bukan, kebetulan kan berhadapan dengan seorang anggota DPR kan, kita juga harus menggali apa kira-kira yang bisa kita serahkan ke beliau untuk dijawab dan tentunya untuk didengar masyarakat kan Pak. Iya. Misalnya contoh yang maju sebagai calon anggota DPRD Sumatera Utara sudah tadi kan, mungkin masih ada yang tinggal yang ingin disampaikan ke masyarakat. Apa kira-kira Pak? Tentang apa Bang Peter? Ya, kalau pesan ke masyarakat banyak kita. Iya. Pesan ke masyarakat, ya ini pemilu ini adalah siklus 5 tahunan. Ya, untuk mengevaluasi hasil pilihan kita pada pemilu yang sebelumnya. Ya, sekali lagi ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini memang pesta miliknya masyarakat. Ya, masyarakat harus sekali lagi cerdas memilih calon pemimpin. Kalau enggak, pada akhirnya menunggu 5 tahun lagi. Ya. Kemudian ya sekali lagi pilih orang yang memang punya rekam jejak. Rekam jejaknya jelas, siapa dia, apa yang sudah dilakukannya. Karena bagi calon anggota legislatif itu harus menjual rekam jejaknya. Apa selesai itu, gagasannya, apa yang akan digagasnya kalau dia jadi DPR. Walaupun orang akan jawab sederhana Bang Peter. Mana ada tugas DPR itu hanya 3 kok. Legislasi, eksekutif, dan legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tapi jangan lupa, 3 fungsi ini mempengaruhi kebijakan publik. Misalnya apa kita? Kita mau mendorong stimulus menekan angka pengangguran. Misalnya melalui program UMKM. Di mana kita bisa intervensi? Di budgeting.
Kita intervensi, oh kita harus tingkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Dari mana? Peningkatan kapasitas daya saing UMKM. Ya. Misalkan kita harus genjot angka di situ. Jadi sebenarnya tetap sekali lagi bukan hanya kita lihatnya 3 fungsi besar ini, tapi kalau nggak tahu detailnya seperti apa, ya itu yang saya bilang ada gagasan juga kalau menjadi Iya, caleg ini. betul. Karena memang gagasan itu penting ya. Di samping itu tentunya kita ingatkanlah masyarakat bahwasanya 14 Februari nanti di 2024 rame-rame datanglah ke Iya, TPS kan. harus ke TPS, Nah, jangan golput, iya. khususnya anak muda ini, Bang. Iya betul. Jangan Potensi golput. mereka sangat Iya, besar ya. bukan hanya potensi, Bang. Ini Apalagi menentukan masa depan masa mereka. depan. Ya, kalau Bang Peter penting ntar lagi udah game. Iya betul. Yang muda-muda ini Iya ya kan, masih panjang masih ya. panjang. Oke. Mereka keputusan mereka, Bang, untuk mencoblos itu. Jadi ini masyarakat harus paham. Ya, ketika dia mau mencoblos siapapun dia, itu artinya dia sudah mengikrarkan diri ke dirinya sendiri dan ke masa depan orang-orang lain, termasuk dirinya dan anak-anaknya, dan itu dipertanggungjawabkan di mana? Di hadapan Tuhan. Iya. Gitu. Karena dia memilih orang yang tidak tepat, dia ikut menjadi andil bagian melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Iya. Jadi menentukan sekali. Jadi kita pikir pemilu ini hal yang sederhana, Bang. Ini dipertanggungjawabkan di akhirat juga dalam agama apapun. Iya, Ya, betul. betul. Apalagi sekian triliun rupiah habis untuk pemilu ya. Iya. Dan Terus- itu adalah uang rakyat. Terus kita mau sia-siakan ini. Sia-sia. Wah, anak-anak mudanya malas dan tidak memantau. Anak-anak mudanya ini karena masa depan mereka. Betul. Contoh, Bang ya. Saya ini kan kalau kampanye kan menggunakan survei internal. Isu-isu apa yang menjadi isu yang menarik bagi anak muda. Anak muda itu isu menariknya hanyalah kesempatan kerja. Oke. Yang kedua apa? Lingkungan hidup. Lingkungan. Karena lingkungan hidup ini akan diwariskan kepada mereka. Kalau lingkungan hari ini kita biarkan rusak, ya, limbah di mana-mana, rusak, mereka akan mewarisi itu. Masa mereka tidak gelisah dengan itu? Iya. Karena itu pilih orang yang tahu di situ. Nah, salah satunya Indra Cipta yang Oke. tahu untuk itu gitu, Bang. Iya. Nah, ini kampanye sedikit lah ya kan? Iya. Ya kan? Jadi Masuk barang itu kan. Masuk barang. Jadi, Bang, isu-isu itu, jadi saya kemarin survei segmented. Survei. Apa yang dibutuhkan anak muda? Apa yang dibutuhkan oleh kaum ibu? Apa yang dibutuhkan oleh kelompok mahasiswa? Iya. Ternyata ya tadi itu, walaupun ada isu, misalnya kita mau entrepreneurship muda, kan nggak semua bisa jadi pengusaha muda. Betul. Ada kapling-kapling yang bisa ya. Ada yang orang mentalnya jadi pekerja. Iya, betul. Macam Gibran ini jadi pekerja, belum tentu dia bisa jadi toki. Masa Iya. kita suruh dia jadi pengusaha, Iya. ya kan? Rusak usahanya kalau dia nggak punya kemampuan dan mental yang cukup untuk jadi pengusaha. Memang Tuhan udah ngatur itu, Bang Peter. Iya. Kau jadi politisi ya. Nah, untuk ngatur bidang politik. Kau jadi pengusaha. Kau pekerjalah tugasmu. Ya itu kalau semua jadi pengusaha nggak ada yang kerja. Iya. Jadi memang itu sudah diatur dan itulah yang apa namanya harus dibuka ruangnya. Oke. Iya, itu. Jadi intinya di 2024 kita semua masyarakat Sumatera Utara rame-rame datang ke TPS untuk mensukseskan pemilu legislatif maupun pemilu presiden dengan aman dan tentunya gembira. Karena bagaimanapun pesta demokrasi itu adalah Memang pesta yang kalau gembira. pesta demokrasi ada yang nggak gembira? Ada juga. Siapa kira-kira yang nggak gembira? Ada. Kalau kalah gimana? Itu kan kalah itu resiko, Bang. Resiko ya. Iya, dalam sebuah pertarungan kalah Ada menang ada. Iya, biasa Oh itu. gitu ya. Cuma yang jadi pertanyaan siapa yang nggak gembira menuju berarti ini ada yang nggak gembira. Nah, nanti Bang Peter buka segmen khusus untuk membahas. Boleh nanti kita itu. undang. Berarti Siapa-siapa ada yang orang yang ketika mau pemilu dia tidak gembira. Iya. Karena memang realita di lapangan kadang-kadang bisa berbicara lain, Pak Hendra. Terima kasih banyak, Pak Hendra. Ya, sama-sama, Bang. Sudah datang ke podcastnya Kardopa dengan DPRD Sumut Bicara menghadirkan Bapak Hendra Cipta SE. Beliau adalah anggota DPRD Sumatera Utara dan juga sekaligus adalah Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional. Sampai jumpa dan cas dulu. Horas. Horas. Oke.